Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Bagus Mahaditya dengan NIM 2305531. Kali ini saya akan membahas jurnal mengenai partisipasi perempuan Amerika Latin dalam bidang meteorologi, tantangan dan peluang di industri dan penelitian atau akademik. Participation of Latin American Women in Meteorology, Challenges and Opportunities in Industry and Research or Academic, yang dibuat oleh Lopez Cancela dan rekan-rekannya pada tahun 2025. Dan next. Jadi pada bagian ini ada latar belakang yang berisi kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan global yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan kelima, yaitu memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara di berbagai bidang, namun hingga saat ini perempuan masih kurang. Nah, jadi perempuan itu kurang terwakili dalam bidang STM, yaitu Sains, Teknologi, Teknik, and Mathematics. Salah satunya pada bidang yang sering kurang diperhatikan adalah ilmu meteorologi, yaitu ilmu tentang pengukuran yang sebenarnya memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam bidang ini sangatlah penting untuk mendukung inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pada bagian ini menjelaskan bahwa pendidikan yang tinggi dan inovasi memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu negara tidak dapat berkembang tanpa adanya sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki kemampuan yang dalam bidang STM yang sudah kita bahas tadi. Nah, bidang STM ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing global karena berkaitan langsung dengan pengembangan teknologi dan inovasi. Namun saat ini dunia masih mengalami kekurangan tenaga di bidang ini dan partisipasi perempuan di dalamnya masih sangat rendah. Nah, kondisi ini menyebabkan kesenjangan gender yang tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga dapat menghambat inovasi serta pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Next. Nah, di bagian situasi di Amerika Latin, di bagian ini jelaskan bahwa kondisi partisipasi perempuan di wilayah Amerika Latin dan Karibia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam penelitian di berbagai negara masih bervariasi dan belum merata. Selain itu, data yang tersedia juga belum sepenuhnya lengkap dan konsisten, sehingga cukup sulit untuk menarik sebuah kesimpulan yang pasti. Menariknya, tingkat kemajuan ekonomi suatu negara tidak selalu berbanding lurus dengan kesetaraan gender di bidang ini. Secara keseluruhan, partisipasi perempuan di bidang penelitian dan meteorologi di wilayah Karibia masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Next. Nah, di sini terdapat dua gambar. Yang gambar satu ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam negara di penelitian di berbagai negara Latin dan Karibia. Batang yang warna oranye itu mewakili laki-laki, sedangkan batang yang warna biru mewakili perempuan. Dapat dilihat di batang ini, di hampir semua negara yang tercantum di gambar, jumlah perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam penelitian masih cukup signifikan di wilayah ini. Nah, untuk gambar 2 itu menunjukkan persentase kelibatan perempuan dalam pengajuan paten di berbagai bidang teknologi, dan terlihat bahwa perempuan lebih banyak terlihat dalam bidang seperti bioteknologi dan kimia. Namun pada bidang ini, pada bidang teknik seperti elemen mekanik dan mesin, partisipasi perempuan masih sangat rendah. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan minat atau akses perempuan di berbagai bidang teknologi. Kita next. Nah, untuk bagian ini dibahas secara khusus mengenai partisipasi perempuan dalam bidang meteorologi di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Nah, data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan di bidang ini masih tergolong rendah dengan rata-rata sekitar 20% di beberapa intuisi. Selain itu, perempuan cenderung lebih banyak terlibat pada bidang non-teknik seperti kimia atau bidang yang berbasis laboratorium, sedangkan pada bidang teknik dan mekanik keterlibatan perempuan masih sangat terbatas. Hal ini juga memiliki dampak pada rendahnya representasi perempuan dalam posisi penting atau pengambilan keputusan di bidang meteorologi. Oke, kita next. Nah, di sini ada tabel ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai komite teknis meteorologi, yang dapat dilihat bahwa persentase perempuan masih cukup rendah di berbagai bidang. Nah, secara keseluruhan rata-rata partisipasi perempuan hanya sekitar 20%, dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih kurang terlibat dalam pengambilan keputusan teknis di bidang meteorologi. Nah, untuk bagian ini dibahas studi kasus mengenai perempuan di sebuah lembaga meteorologi nasional atau NMI di Amerika Latin,
Data yang digunakan berasal dari C6, yaitu lembaga meteorologi di Meksiko, yang hasilnya menunjukkan bahwa perempuan memang terlibat dalam berbagai bidang, namun distribusinya tidak merata. Sebagian besar perempuan di kimia, sementara di bidang teknik yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih terkonsentrasi pada bidang tertentu dan belum merata di seluruh bidang meteorologi. Okay, next. Nah, di sini terdapat gambar dan tabel. Untuk gambar 4 ini menunjukkan bahwa distribusi perempuan dalam berbagai bidang intuisi meteorologi, yang dimana terlihat bahwa sebagian besar perempuan bekerja di bidang kimia, sedangkan pada bidang lainnya seperti gaya tekanan, frekuensi yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan bidang kimia. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih terkonsentrasi pada bidang tertentu saja. Nah, untuk tabel 2, tabel sebelahnya menunjukkan keterlibatan perempuan dalam simposium meteorologi, dan terlihat bahwa perempuan sangat sedikit menjadi pembicara utama. Sebagian besar berperan sebagai penulis bersama atau co-author. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan masih kurang mendapatkan posisi utama dalam forum ilmiah. Oke, kita next. Nah, di sini dibahas mengenai pengalaman dan pandangan perempuan yang bekerja di bidang meteorologi, khususnya di Meksiko. Nah, berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dan kompetensi pada bidang ini. Mereka juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap pekerjaan di bidang meteorologi, dan menariknya, tidak semua responden mengalami diskriminasi secara langsung dalam lingkungan kerjanya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya mentoring dan minimnya role model perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang lebih berkaitan dengan sistem dan lingkungan, bukan pada kemampuan individunya. Oke, kita next. Nah, di sini dibahas mengenai self assess atau efisiensi, yaitu bagaimana self assess efisiensi atau bagaimana perempuan menilai mengenai kemampuan mereka sendiri di bidang tertentu, khususnya di sini di bidang meteorologi. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa memiliki kompetensi yang cukup dalam pekerjaan mereka. Mereka juga menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang baik dan tidak merasa tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan kerja lainnya. Nah, selain itu juga mereka memiliki kesiapan untuk terus berkembang di kemampuan di bidang ini, dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup setara, bahkan siap untuk berkontribusi lebih besar. Nah, ini ditunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di bidang meteorologi itu memiliki ketertarikan terhadap bidang ini, yang mereka tidak hanya bekerja tetapi juga menikmati dan merasa cocok dengan pekerjaan yang mereka jalani. Selain itu, mereka juga memiliki motivasi untuk terus berkembang serta meningkatkan kemampuannya di bidang meteorologi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dari sisi minat atau kemampuan dari gender perempuan. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan sebuah profil peserta survei yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi seperti sarjana hingga doktoral. Selain itu, mereka juga memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden merupakan individu yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, di bagian ini dibahas mengenai pengaruh kepercayaan budaya terhadap peran gender, di mana masyarakat masih memiliki pandangan bahwa bidang STM, terutama teknik, lebih cocok untuk laki-laki. Nah, stereotip seperti ini dapat mempengaruhi pilihan karir perempuan sejak awal. Bahkan sebelum mereka masuk ke dunia kerja juga itu sangat berpengaruh. Nah, selain itu, kepercayaan budaya ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri perempuan dalam bidang STM ini. Walaupun tidak selalu terlihat secara langsung, tapi faktor ini menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam meningkatnya partisipasi perempuan di bidang meteorologi. Nah, di sini dibahas mengenai role incongruity, yaitu ketidaksesuaian antara peran gender yang diharapkan oleh masyarakat dengan jenis pekerjaan yang dijalani. Nah, dalam kasus ini di bidang teknik atau meteorologi masih dianggap lebih sesuai untuk gender laki-laki. Nah, ketika perempuan masuk ke bidang tersebut, mereka sering menghadapi tekanan sosial karena dianggap tidak sesuai dengan peran gender yang umum. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta kenyamanan dalam bekerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga menghambat perkembangan karir perempuan di bidang meteorologi. Next.
mengenai pengaruh lingkungan kerja dan keberadaan role model terhadap perkembangan karir perempuan di bidang meteorologi, lingkungan kerja juga memiliki peran yang penting dalam mendukung atau menghambat perkembangan seseorang. Namun berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari lingkungan masih belum optimal bagi perempuan. Selain itu juga jumlah dari role model perempuan di bidang ini masih sangat terbatas, sehingga perempuan memiliki sedikit contoh untuk menjadikan inspirasi bagi mereka, dan kurangnya mentoring juga menjadi tantangan dalam perkembangan karir. Oleh karena itu diperlukannya peningkatan dukungan serta representasi perempuan agar menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Jadi kita lanjut di sini membahas mengenai masalah upah atau gaji. Nah, upah atau gaji yang diterima oleh perempuan di bidang meteorologi ini dalam beberapa kasus perempuan masih berpotensi menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun kesenjangan ini tidak selalu terlihat karena sering dipengaruhi oleh perbedaan posisi, pengalaman, dan kesempatan kerja. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa isu kesetaraan tidak hanya terbatas pada partisipasinya, tetapi juga mencakup aspek dari kompensasinya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa adanya keadilan dalam sistem penggajian di lingkungan kerja. Nah, maskulinisasi perilaku, yaitu kecenderungan perempuan untuk menyesuaikan dengan perilaku mereka dengan lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki. Nah, di beberapa kasus perempuan merasa perlu mengadopsi gaya komunikasi atau cara kerja yang lebih maskulin agar dapat diterima oleh kalangan tempat lingkungan mereka bekerja agar dianggap kompeten. Nah, hal ini terjadi karena lingkungan kerja masih cenderung mengikuti standar yang didominasi oleh laki-laki, yang meskipun tidak terlalu disadari, kondisi ini dapat menjadi tekanan tidak langsung bagi perempuan dalam bekerja, sehingga peran perempuan tidak hanya dituntut untuk kompeten, tetapi juga menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, ini pertanyaan terbuka atau open-ended question yang merupakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menjawab secara bebas. Nah, jadi di bagian ini dibahas mengenai penggunaan open-minded question atau open-minded question dalam sebuah survei yang merupakan pertanyaan terbuka yang dimungkinkan para responden untuk menjawab secara bebas dan sesuai dengan pengalaman dan pendapat mereka. Berbeda dengan pertanyaan tertutup, metode ini dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan tidak terbatas pada pilihan tertentu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami kondisi nyata yang dialami oleh perempuan di bidang meteorologi, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga insight yang lebih detail dan kontekstual. Oke, kita masuk ke slide kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu partisipasi perempuan dalam bidang meteorologi masih terlalu rendah, terutama pada bidang teknik. Namun, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan dan minat yang tinggi di bagian bidang ini. Nah, hambatan yang dihadapi bukan berasal dari kemampuan, tetapi lebih pada faktor sistem dan budaya seperti stereotip, kurangnya role model, dan dukungan lingkungan kerja. Nah, oleh karena itu diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesetaraan, baik melalui kebijakan lingkungan yang inklusif maupun dukungan terhadap pengembangan karir untuk perempuan. Dan demikian, perempuan dapat berkontribusi secara optimal pada bidang meteorologi. Oke, baik. Sekian dari saya mengenai presentasi hari ini. Semoga apa yang saya berikan dapat jadi manfaat bagi kalian yang sudah menonton. Terima kasih.